Shalom, perkenalkan nama saya Noventin Ginalu. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, khususnya di Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pembekuan industri ikan bandeng. Ikan bandeng atau kanos-kanos adalah ikan termasuk suku Canidae. Salah satunya yang masih ada, pengertian ikan adalah hewan yang berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, insang, dan sirip. Dan terutama ikan sangat bergantung pada air sebagai medium di mana tempat mereka tinggal. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak tergantung pada air atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Pembekuan ikan bandeng untuk disimpan di dalam suhu rendah atau cold storage. Pembekuan itu sendiri bukanlah sebuah cara pengawetan. Pembekuan ikan bandeng harus dilakukan menurut garis-garis tertentu. Sebab itu, jika tidak dilakukan dengan semestinya, pembekuan justru merusak ikan. Baik pembekuan maupun penyimpanan berikutnya mempunyai banyak aspek yang harus diperhatikan. Selama pembekuan, banyak sekali perubahan yang terjadi, baik perubahan fisik, kimia maupun biologi yang menyebabkan kerusakan ikan bandeng. Prinsip pembekuan ikan bandeng. Sepertinya pendinginan. Pembekuan ikan bandeng. Pembekuan berarti mengubah kandungan cairan itu menjadi es. Ikan mulai membeku pada suhu antara 0,6 derajat sampai 2,6 derajat Celcius atau rata-rata sampai min 1, derajat Celcius. Yang mula-mula membeku adalah free water, kemudian disusunlah oleh bone water. Pembekuan dimulai dari bagian luar dan bagian tengah membeku paling akhir. Perubahan suhu selama pembekuan. Pembekuan membutuhkan pengeluaran panas dari tubuh ikan. Prosesnya sebagaimana terlihat pada kurva di bawah ini, terbagi atas 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahapan suhu menurun dengan cepat hingga saat tercapainya titik beku. Yang kedua, kemudian pada tahapan kedua, suhu turun perlahan-lahan karena ada 2 hal. Yang pertama yaitu penarikan panas dari ikan, bukan dari akibat pada penurunan suhu, melainkan berakibat pada pembekuan di dalam tubuh ikan. Terbentuknya es pada bagian di luar dari ikan merupakan penghambat bagi proses pendinginan dari bagian-bagian di dalamnya. Pada tahapan ketiga, jika kira-kira 3/4 bagian dari kandungan air sudah beku, penurunan suhu berjalan cepat kembali. Pembekuan menyebabkan protein berubah beberapa fungsinya karena dalam perubahan ini protein kehilangan sifat alaminya. Maka perubahan ini diberi nama denaturasi protein. Denaturasi tergantung pada suhu. Jika suhu turun, denaturasinya berjalan lambat. Denaturasi juga bisa tergantung pada konsentrasi enzim dan komponen-komponen lain. Ketika ikan membeku, konsentrasi enzim dan komponen-komponen di dalam air yang belum membeku makin meningkat peningkatannya. Konsentrasi ini mempercepat denaturasi, jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi kecepatan denaturasi protein, dan keduanya bekerja saling berlawanan. Jika suhu ikan diturunkan, yang satu makin lemah, yang lain makin kuat pengaruhnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas denaturasi yang besar terjadi pada kisaran suhu dari 2 derajat Celcius. Cara pembekuan ikan bandeng dan nama alat pembekuan ikan bandeng. Yang pertama, meletakkan ikan bandeng di atas truk yang terbuat dari pipa-pipa dingin. Alat yang digunakan itu air pressure. Yang kedua, menjepitkan ikan di antara pelet-pelet dingin. Alat yang digunakan yaitu multi plate pressure. Yang ketiga, meningkatkan udara dingin secara teratur ke arah ikan. Alat yang digunakan yaitu air pressure. Yang keempat, mencelupkan ikan ke dalam cairan dingin. Alat yang digunakan yaitu immersion pressure. Yang kelima, menyemprot ikan dengan cairan dingin. Alat yang digunakan spray pressure. Sekian dari penjelasan saya tentang pembekuan ikan bandeng. Terima kasih.